Apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Di gerbongmu ratusan orang yang mati. Hancurkan mimpi bawa kisah. Air mata, demikian lirik dari judul lagu 1910 milik Iwan Fals. Iwan Fals merekam peristiwa kelabu yaitu tragedi kecelakaan kereta di Bintaro, Jakarta pada tanggal 19 Oktober tahun 1987. 19 Oktober tanah Jakarta berwarna merah, tulis Iwan Fals. Lirik lagu Iwan Fals itu menggambarkan suasana kecelakaan kereta api di Bintaro tersebut. Hari ini 33 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, terjadi kecelakaan antara kereta api 225 Merak dengan kereta api 220 Rangkas di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kereta api Rangkas dan kereta Merak bertabrakan dengan posisi adu banteng. Kedua kereta ringsek karena benturan keras. Ketika bertabrakan, gerbong pertama di belakang lokomotif terdorong ke muka dan mencaplok lokomotif di depannya. Dua lokomotif melengkung kasisnya dan tertutup gerbong pertama yang diseretnya. Catatan harian Kompas, lebih dari 156 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini tercatat sebagai peristiwa maut dan terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Kengerian di Bintaro 33 tahun silam merupakan sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Peristiwa bermula dari kesalahpahaman kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan kereta api 225 dengan tujuan Jakarta Kota. Kereta api itu berangkat menuju Sudimara tanpa mengecek kondisi di stasiun. Alhasil, 3 jalur kereta yang berada di stasiun Sudimara penuh akibat kedatangan kereta api 225. Di sisi lain, kereta api 220 yang berada di stasiun Kebayoran juga diberangkatkan tanpa komunikasi yang baik antara stasiun Sudimara. Kereta ini berada di jalur sebaliknya, yang mengarah ke Sudimara. Kondisi itu memaksa juru langsir di Sudimara segera memindahkan lokomotif K225 menuju jalur 3. Masinis tak dapat melihat semboyan dari juru langsir karena ramainya jalur kereta. Namun, kereta api 225 yang seharusnya pindah rel tiba-tiba berangkat. Semboyan 35 dilakukan. Upaya dari juru langsir dan PPKA untuk menghentikan kereta api 225 sia-sia. Lokasi kecelakaan yang berada di Tingkungan juga menyebabkan kedua masinis di kereta itu tak saling melihat. Kereta api 225 yang membawa 7 gerbong akhirnya saling bertubrukan dengan kereta 220 di Desa Pondok Betung pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kedua kereta ini saling bertabrakan. Kereta api 220 dengan kecepatan 25 km per jam, sedangkan kereta 225 dengan kecepatan 30 km per jam saling beradu. Soal kecepatan, kereta baru bisa berhenti total sekitar 200 meter setelah direm mendadak. Sudah pasti ada usaha masinis untuk menghentikan laju kereta api, namun terdapat kendala karena peralatan rem yang digunakan sudah tua. Dalam tragedi Bintaro itu, masinis dan kondektur yang selamat dalam peristiwa itu mendapat sanksi tegas. Harian Kompas pada tanggal 21 Oktober tahun 1987 menjelaskan bahwa setelah peristiwa itu 15 orang petugas stasiun PJKA Perusahaan Jawatan Kereta Api mendapatkan pemeriksaan intensif. Setelah melalui proses yang lama, akhirnya petugas itu mendapatkan sanksi. PPKA Pemimpin Perjalanan Kereta Api, Sudimara dianggap bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan sebelumnya dari PPKA Kebayoran. PPKA Stasiun Kebayoran juga disalahkan karena tak berkoordinasi lebih lanjut dengan Sudimara. Masinis kereta api 225 dipersalahkan karena begitu menerima bentuk tempat persilangan langsung berangkat tanpa menunggu perintah PPKA dan kondektur. Harian Kompas edisi tanggal 20 Oktober tahun 1987 menjelaskan bahwa K225 dan K220 merupakan kereta buatan Hensel, Jerman. Masing-masing kereta memiliki bobot yang hampir sama, yaitu berkisar 90 ton. Selain itu, keduanya menarik 7 rangkaian gerbong yang masing-masing 35 ton. Ketika peristiwa terjadi, kereta api 225 banyak membawa penumpang yang umumnya adalah karyawan yang bekerja di Jakarta. Saat itu, banyak penumpang yang menaiki kereta tak pada tempatnya. Artinya, penumpang naik dan menempati di sisi luar gerbong, atap, dan bahkan di ruangan masinis pada lokomotif utama. Di kereta api 225, tiap gerbongnya tersedia 64 kursi rotan dengan triplek sebagai penyangga badan. Saat itu, penumpang dalam kereta tak semuanya mendapatkan tempat duduk.
Dalam sebuah catatan harian Kompas, banyak orang yang menaiki kereta di atap dan tak menggunakan kursi yang disediakan. Mereka mengaku lebih nyaman berada di luar. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengurangi keselamatan dalam perjalanan itu. Kereta api terpaksa berjalan hingga tujuan dalam kondisi membawa penumpang di bagian luar kereta.